selain sosok jin ini, jin yang siluman berbentuk naga ini, ada sosok gaib lainnya nggak, Roy? Karena kalau dilihat Mbak Titin ini kelihatannya emang cukup hebat gitu, dalam banget ilmu hitamnya. Saya merasa di dalam dirinya Mbak Titin itu bisa memanggil arwah yang sudah meninggal. Betul. Kemudian masuk ke dalam tubuhnya Mbak Titin sendiri. Betul ya, bisa. Tetapi belum tentu bisa dia memediumisasikan orang lain untuk masuk roh. Nah iya, kalau suruh masuk ke badan aku bisa. Tapi Masuk kalau badan untuk sendiri bisa. Bisa. suruh Cuman masuk, sadar. Di alam sadar aku juga sadar, cuman kayak orang kesurupan. Cuman aku sadar. Sadar gitu. Jadi setengah-setengah gitu, Roy? Iya, gitu. setengah-setengah, iya. Begitu benar. oke, kita mencoba ya untuk berkomunikasi. Apakah Mbak Titin butuh sesuatu gak yang bisa kita siapkan mungkin? Atau Mbak Titin membawa sesuatu Membawa dari sesuatu rumah? dari Membawa. Boleh saya Silakan. lihat gak? Aku ambil dulu. Tapi soalnya Roy, beberapa kali partisipan yang datang yang begitu banyak nih jin-jinnya, banyak ilmu hitamnya, ceritanya gitu ya, maksudnya agak kayak nggak masuk akal gitu, Iya, aneh dan agak- kayak ngalor ngidul gitu, Ya agak kayak ajaib yang cerita gitu. bukan dia. Iya betul. Iya betul. Tapi Betul. saya curiga karena emang ilmu hitamnya udah. Iya betul. Ini apa aja, Mbak Titin? Itu apa? Jimatnya. Dari mana? Datang dari mana nggak tahu ya. Datang sendiri. Tiba-tiba Aku juga. muncul ada di Iya, mana? Ada di kasur, di bantal, di bawah bantal. Oke. Banyak disimpan di situ di internet. Cuman aku bawa satu aja. Oh, di rumah masih banyak. Banyak. Karena Oke. aku nggak makan nasi. Hah? Karena aku nggak makan nasi, jadi datang. Nggak makan nasi jadi datang itu. Iya. Dari kecil aku nggak makan nasi, makannya roti sama. Iya, makanya roti sama mie. Iya. Oke, terus apa lagi? Udah. Itu Ini nyalain. Eh, Tolong eh, aku em, pinjem korek api. ada. Oh. Itu yang minyak itu apa? Ini buat jadi kita makan sama ini juga yang gaib makan. Memberi makan gaib. Setiap malam Jumat. Makan batu? Maksudnya ini buat minyak misiknya ke sini. Oh, Kita kan misik. makan ini juga sama, butuh makan juga. Oh, ngasih makan si jimat Iya, ini. Iya, aku kasih kadang air kelapa daugan, kelapa muda Air kelapa sama degan. bunga. Iya, kalau malam Jumat Kliwon. Bunga Jumat apa? biasa juga Jumat Kliwon, Jumat biasa setiap malam Jumat. Oke. Terus apa lagi? Ini dalam sini ada apa aja? Udah nggak ada, paling ini dinyalain roh kakek aku sama bunda aku juga nanti ke sini. Tapi Bisa nan- manggil roh. Bisa. Yang ini nanti datang juga nggak tapi? Membahayakan nggak nanti? Enggak sih. Yakin? Enggak, yakin, ya. Enggak. Tidak membahayakan ya? Enggak, kalau ini enggak. Kalau buat Karena orang-orang kan enggak. menurut versi dari Mbak Titin dan apa yang saya dapatkan informasi dari yang saya tangkap dan vision-vision yang Mbak Titin ceritakan, ini adalah sosok naga yang sebenarnya ngelindungin kan. Iya, betul. Tetapi apakah memang kalau misalnya ini terjadi naganya datang, saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sini dan saya mungkin ada yang terluka atau apa, kita lepas tanggung jawab ya. Iya, Mbak Titin yang harus bertanggung jawab 100% sepenuhnya. betul. Prosesi pemanggilan saya sih beneran saya lepas tangan. Iya. Karena Mbak Titin datang kemari tampaknya mungkin ingin share. Bukan ingin sebenarnya ingin lepas, tapi kok saya ngerasa ada perasaan ingin share aja ya. Kayaknya sih saya juga justru ngerasainnya seperti itu, Roy. Ingin berbagi cerita dan ingin sebenarnya ini saya cuma lepas pengaruh santet yang dikirim ke saya supaya Iya. korbannya juga mati. Iya. Habis itu ya saya terusin jalanin kehidupan mistis saya. Betul. Iya, Begitu. iya. Nah iya berarti. Coba kita panggil arwah-arwah yang sudah meninggal. Butuh apa? Udah, itu aja. Kalian korek api. Korek api. Aku nyalain depan. Kamu mau nyalain? Aku yang nyalain. Mungkin Ya, sama. nggak takut. Berapa takut. Ini.
kalau lama jadi cepat aku bisa nerjang ke situ. Cuman aku juga sadar, langsung bisa nyadarin diri sendiri. Oh ini Gak sadar. bakal takut, iya. Udah sadar. Ini Enggak sadar? kok, enggak. Sadar bener. Bener sadar. Jadi tadi Tadi memang masuk, cuman aku bisa ngeluarin lagi. Aku nggak bakal kenapa membayangkan dikeluarin sini. lagi? Kalau lama, aku bisa ke situ loncat. Dari atas aku bisa. Bisa Tapi nyerang aku ke sini? Bisa. Kalau tadi aku nggak langsung menyadarin diri. Oh. Takutnya si emas itu juga kena semua. Cobain, Cuman aku saya mau bisa. lihat tanpa disadarin. Saya serahkan ini semua buat kamu, Mbak Titin. Hah? Loncat dan loncat apapun apa yang terjadi, semua di bawah tanggung jawab Mbak Titin. Dan saya minta semua keluarin sesuai dengan yang Mbak Titin tradisi yang dilakukan. Silakan. Saya coba jagain penonton ya. Jangan emosi, ditahan. Masuk. Masuk. Bantuin. Ada yang kena nggak tadi? Kepukul, ketendang? Dia udah keluar lagi ya? Udah. Dia bisa keluar masuk gitu ya? Iya. Makanya aku nggak boleh ada yang jahatin. Makanya aku lebih jahat lagi dari dia. Gak boleh ada yang jahatin. Kalau ada yang jahat, lebih jahat dari dia. Tapi dia kelihatannya bisa ngendaliin ya. Bisa. Bisa. Aku kendaliin. Soalnya nggak ada lemes-lemesnya setelah kerasukan tuh menurut saya. Keluar sendiri. Dan terjangannya tuh emang Sakit ya? kencang banget sih. Lalu, esensi dari pemanggilan ini apa ya? Kita nggak bisa aja komunikasi ya. Bisa dipanggil nggak lagi? Dipanggil lagi untuk diajak komunikasi biar kita tahu sebenarnya Apa yang terjadi sesungguhnya? apa yang terjadi gitu ya. Iya. Udah cukup segitu aja. Hah? Udah cukup segitu. Kamu perlu minum? Tampaknya perlu. Perlu minum? Mau minum apa? Minum air putih nggak apa-apa dong? Oke. Hati-hati, Bay. Tadi menyerang penonton maksudnya apa ya? Itu yang nyerang siapa? Yang masuk tuh sosok apa ya? Ya, sosok itu harimau kadang ini. Harimau? Iya. Harimau apa naga? Ada Naga macam-macam. Dua, iya. Ada dua. Oh, oke, saya ngerti. Dia bisa masuk apa aja, harimau, macan atau naga menurut versi dia. Sehingga yang ada di dalam badannya tuh beda-beda, karakternya juga beda-beda gitu loh. Betul. Susah sekali nebak, bukan nebak sih, maksudnya susah sekali mendeskripsikan bahwa ini siapa dan ini siapa. Yang tadi masuk naga atau macan menurut kamu? Pertama awal itu naga dulu.
Naga dulu. Iya, makanya dia ngelesor ke situ. Glesor? Itu yang kedua dia ngamuk ke situ. Tadi aku kan di sini tuh. Itu macan. Naga. Itu naga. Iya. Kemudian Yang kedua itu harimau. harimau. Kedua harimau. Berarti memang ini turunan warisan turun temurun ya, Betul, memang iya, bisa dari sendiri tapi kagak, tapi enggak ngilmu sama orang tapi ngilmu iya, diri sendiri. iya. Oke. Karena pengen bisa buat menyelamatkan diri. Baik, kalau lihat gambar saya sama cocokin dengan partisipan, apa menurut kamu? What do you think? Saya ngelihat tatapan matanya sama dia, Iya. alisnya juga dan ujung matanya memang sama ke atas gitu. Terus hitam-hitamnya lokasinya ada di atas dan ini sama Oh iya, mata bener. ini. Oh iya. Terus iya sih, ada banyak kemiripan antara gambar ini sama dia. Betul. Dia berarti bisa kayak naga yang melata di kayak jalan ular gitu dong. Iya. Iya. Sebenarnya naga ini bukannya naganya ada tinggal di daerah goa-goa dan hutan-hutan kemudian langit kan? Iya. Mbak Titit, waktu Mbak Titin ngirim santet ke orang yang kamu anggap jahat itu, Iya. gimana caranya? Caranya itu aku panggil. Hah? Aku panggil. Panggil Bertugas. siapa? Aku bertugas dengan setan. Hah? Bagaimana? Boleh dikuras? Bisa bertugas dengan iblis sama setan. Jadi aku pakai itu. Biar cepat. Bersekutu dengan iblis dan setan, Iya. lalu minta mereka untuk mencekek. Betul. Untuk menjatuhkan dia dari motor. Jatuhin Jatuh dari dari motor. motor. Iya. Oke, saya ngerti Nggak terima. semuanya. Dan yang saya gambar ini apa yang diceritakan versi dari Mbak Titin. Mirip sih. Kamu bisa berkesimpulan karena kamu sudah melihat ya Iya. Betul. naga seperti ini. Saya dari tadi pengen gambar ini karena memang ada kemiripan sih sedikit. Oke. Ada lagi Mbak Titin yang ingin di-share. Saya pengen mengetahui banyak cerita yang Mbak Titin alami selama masih ada kekuatan seperti ini ya. Bagaimana? Ini bisa menjadi pelajaran juga mungkin bagi pemirsa di rumah yang mungkin bisa ngilmu, tapi gimana cara kontrolnya? Ini juga bisa ada dua pemahaman dan ideologi berarti. Satu, mungkin dia ingin share bahwa saya ini bisa, tapi gimana lepasinnya? Kedua, ingin share karena memang saya bisa. Dan ketiga juga bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah yang mungkin punya cerita yang sama tentang ngilmu atau mencari ngilmu di tempat gua-gua, di hutan, di apa. Ya, bagaimana cara mengendalikannya? Karena kan tadi kelebihan yang Mbak Titin adalah ketika dia kemasukan dia bisa sendiri hilang. Dia bisa keluarin lagi. Keluar iya. Nah itu my point adalah bagaimana? Nah, caranya seperti apa iya, tuh? seperti itu maksud saya. Gimana caranya untuk bisa mengeluarkan sendiri? Mengeluarkannya.